Saya Francisca Sinarja dengan NPM A1F021045 dari Prodi Pendidikan Tinggi Universitas Bengkulu dari kelas A dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap, yang dimana tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang kedua menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang ketiga mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Dan yang keempat menentukan langkah kerja pada percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang kelima menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang keenam itu menafsirkan saran yang berpengaruh pada percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang ketujuh yaitu menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema ciri pada tampil ucap dengan teorinya. Yang kedelapan itu membuat kesimpulan dari percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang kesembilan yaitu mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema teori ciri pada tampil ucap. Yang kesepuluh yaitu menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema teori ciri pada tampil ucap. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu alis untuk bunga, spidol, gunting, korek api, paku, lakban, mistar atau penggaris yang berukuran 30 cm dan botol dengan ukuran 1,5 liter. Langkah pertama yang dilakukan yaitu ukur botol dengan ketinggian 10, 20, dan 25 cm dan ditandai dengan masing-masing dengan spidol. Panaskan paku dengan korek api
sebelumnya kita isi botol air sebanyak 20 ml. Kemudian dilakukan pada percobaan yang kedua didapatkan hasil pengukuran yang sebesar 25 cm. Lalu kemudian dilakukan percobaan ketiga, tapi terlebih dahulu dengan mengisi air sebesar 25 cm. Lalu kemudian pada percobaan ketiga didapatkan hasil sebesar 26 cm. Lalu kemudian selanjutnya dilakukan percobaan keempat dengan membuka lakban, tapi terlebih dahulu mengisi air ke dalam botol hingga batas 25 cm. Pada video kali ini hasil yang didapat yaitu 22 cm. Lalu kita lakukan percobaan kelima dengan mengisi dulu air pada botol dengan ukuran 25. Kemudian kita buka lakban dan amati jam pancaran air yang berbeda. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 22 cm. Lalu kemudian buka lakban dengan ketinggian 20 cm dan amati air yang pertama kali keluar. Tapi sebelumnya kita mengisi botol dengan air sampai dengan ketinggian 25 cm. Kita mulai menggunakan dan mengamati pancaran air. Pada percobaan pertama ditemukan hasil besar pancaran air yang pertama kali keluar yaitu 10. Kemudian dilakukan pada percobaan kedua, namun sebelumnya mengisi botol dengan air sebesar sampai ketinggian 25 cm. Kemudian kita buka lakban. Didapatkan hasil percobaan yaitu sebesar 9 cm. Kemudian dilakukan percobaan ketiga yaitu dengan mengisi air kembali ke dalam botol pada ketinggian 25 cm. Kemudian kita buka lakban. Pancaran air yaitu sebesar 9 cm. Kemudian kita lakukan percobaan yang keempat yaitu dengan mengisi botol kembali sampai batas ketinggian 25 cm. Kemudian kita buka lakban pada ketinggian 20 cm dan amati pancaran air yang pertama kali jatuh yaitu sebesar 9 cm. Kemudian kita lakukan percobaan kelima dengan mengisi kembali botol dengan ketinggian 25 cm. Kemudian membuka lakban pada ketinggian 20 cm dan amati pancaran air yang pertama kali keluar yaitu sebesar 9 cm. Pada percobaan praktikum kali ini didapatkan hasil tabel pengamatan sebagai berikut. Pada ketinggian lubang 10 cm, kedalaman air 15 cm, tekanan hidrostatis yaitu sebesar 1500 Pascal, jarak pancaran sesuai rumus teori Cayley yaitu sebesar 24,5 cm, jarak pancaran terukur yaitu sebesar 24 cm, 25 cm, 26 cm, 22 cm,
dan 22 cm. Kemudian didapatkan relat mutlak yaitu sebesar 0,8 cm. Relat nisbi yaitu sebesar 3,36% dan kemudian ketelitiannya yaitu sebesar 96,6%. Kemudian pada jarak ketinggian lubang sebesar 20 cm didapatkan pengamatan yaitu di kedalaman 5 cm dan tekanan hidrostatis yaitu sebesar 500 Pascal. Kemudian jarak pancaran sesuai rumus teori Celly yaitu sebesar 20 cm. Jarak pancaran yang terukur yaitu sebesar 10 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm, dan 9 cm. Ditemukan relat mutlak yaitu sebesar 0,2 cm dan kemudian relat nisbi yaitu sebesar 1,96%. Kemudian ketelitiannya yaitu sebesar 98,04%. Ini tabel hasil pengamatan pada ketinggian 10 dan 20 cm. Pada ralat pada ketinggian 10 cm, yaitu yang pertama data X-nya yaitu sebesar 24 cm, 25 cm, 26 cm, 22 cm, dan 22 cm. Ditemukan nilai sigma Xn sama dengan 119, kemudian nilai dari X bar yaitu sama dengan sigma Xn per N yaitu sama dengan 119 per 5 yaitu menghasilkan 23,8. Kemudian nilai dari X dikurang X bar yaitu sama dengan 0,2, 1,2, 2,2, minus 1,8, minus 1,8. Ditemukan nilai dari sigma X dikurang X bar yaitu sama dengan 0. Kemudian nilai dari X dikurang X bar pangkat 2 yaitu sama dengan 0,04, 1,44, 4,84, 3,24, dan 3,24. Nilai dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 yaitu sama dengan jumlah totalnya yaitu sama dengan 12,8. Kemudian selanjutnya relat mutlak dari ketinggian lubang 10 cm yaitu nilai dari delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 per N dikali N dikurang 1 sama dengan akar dari 12,8 per 5 dikali 5 dikurang 1 sama dengan akar 12,8 per 20 sama dengan hasilnya yaitu 0,8. Kemudian relat nisbi yaitu sama dengan delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% sama dengan 0,8 per 23,8 dikali 100% yaitu sama dengan 3,36%. Kemudian ketelitian yang didapat yaitu sebesar 100% dikurang 3,36% yaitu sebesar 96,6%. Kemudian berikut yaitu merupakan tabel ralat pada ketinggian lubang 20 cm. Data X, data yang didapat yaitu 10 cm, 9 cm, 9 cm, 9 cm, dan 9 cm, sehingga didapatkan sigma Xn sama dengan 46 cm dan X bar yaitu sama dengan Xn sigma Xn per N yaitu sama dengan 46 per 5 sama dengan 9,2. Kemudian nilai dari X dikurang X bar yaitu sama dengan 0,8, minus 0,2, minus 0,2, minus 0,2, minus 0,2, dan kemudian dihasilkan sigma X dikurang X bar yaitu sama dengan 0. Kemudian hasil dari nilai X dikurang X bar pangkat 2 yaitu sama dengan
0,684, 0,04, 0,04, 0,04, 0,04. Kemudian dihasilkan yaitu sigma X dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 0,8. Ralat mutlak dari ketinggian 20 cm yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar pangkat 2 per N dikurang N kurang 1. Maka dihasilkan akar 0,8 dikurang per 20 itu sama dengan 0,2. Kemudian relativity delta L sama dengan delta X per X bar dikali 100% yaitu sama dengan 0,2 per 9,2 dikali 100% sama dengan 1,96. Kemudian ketelitian yang didapat yaitu sebesar 100% dikurang 1,96 yaitu sebesar 98,004%. Kemudian perhitungan pada ketinggian lubang 10 cm dengan kedalaman 15 cm yang dimana rumusnya yaitu pH sama dengan ρ dikali G dikali H, dimana pH yaitu ketinggian lubang dan kedalaman dan ρ yaitu massa jenis zat cair dan kemudian G yaitu gravitasi bumi, H yaitu ketinggian, yaitu sama dengan 1000 kg dikali meter kubik dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,15 meter sama dengan 1500 Pascal, di mana X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana X yaitu jarak pancaran sesuai rumus teori Cayley, kemudian H1 yaitu ketinggian pertama, H2 yaitu ketinggian kedua yaitu 20 cm, H1-nya yaitu 10 cm. Kemudian 2 dihasilkan 2 akar 10 dikali 15. Maka didapatkan nilai akhirnya yaitu nilai X yaitu 24,5 cm. Kemudian pada ketinggian lubang 20 cm dengan kedalaman 5 cm didapatkan pH sama dengan ρ dikali G dikali H sama dengan 1000 kg dikali meter kubik dikali 10 meter per sekon pangkat 2 dikali 0,15 meter, dan hasilnya yaitu 500 Pascal. Nilai X yang didapat yaitu sama dengan 2 akar H1 dikali akar H2, di mana H1 yaitu sebesar 20 dan H2 yaitu sebesar 5 cm. Kemudian sama dengan 20 cm. Berikut ini adalah ralat pada ketinggian lubang 10 cm dan perhitungan pada jarak pancaran pada rumus teori Cayley. Yang mempengaruhi tekanan hidrostasis yaitu yang pertama percepatan gravitasi atau dilambangkan dengan G, yang kedua massa jenis zat cair atau dilambangkan dengan ρ, yang ketiga kedalaman yang dihitung dari permukaan zat cair atau dilambangkan dengan H. Dapat kita ketahui dengan grafik berikut. Pada grafik A yaitu grafik hubungan tekanan hidrostatis dengan kedalaman air. Pada grafik B yaitu grafik hubungan ketinggian lubang dengan jarum pancaran air yang terukur. Hubungan prinsip Bernoulli dengan teorema teori Cayley pada tangki bocor yakni berbanding lurus, karena pada prinsip Bernoulli peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada percobaan. Teorema teori Cayley pada ketinggian maka akan memberikan tekanan rendah dan kecepatannya semakin turun, maka disebut teori Bernoulli dengan
teorema Torricelli yaitu berbanding lurus. Jika lubang air lebih kecil dari tabel 71, maka jarak pancaran air yang terukur akan lebih jauh dibandingkan dengan hasil ukur pada tabel 71. Itu disebabkan karena semakin rendah ketinggian dari botol, maka semakin kuat tekanan sehingga semakin jauh pancaran air yang keluar. Kemudian selanjutnya, tangki air harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kamar mandi karena yang pertama di mana air mengikuti arah gravitasi bumi, dan kemudian diletakkan lebih tinggi karena agar lebih baik tekanan zat cair dan mengalir lebih mudah. Yang kedua, ada sebuah hubungan di mana zat cair akan memenuhi seluruh tempat yang ada, terbentuk sesuai wadahnya. Pengertian teorema Torricelli yaitu kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air yaitu sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h, yang dinyatakan dengan rumus V sama dengan 2GH, di mana V sama dengan kecepatan, G yaitu gravitasi, H yaitu ketinggian. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap bidang tekan pada kedalaman tertentu. Dapat dituliskan dengan persamaan pH sama dengan ρ per G per H, di mana ρ yaitu massa jenis zat cair, G sama dengan gravitasi, H yaitu ketinggian. Adapun kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan praktikum teorema Torricelli yaitu kurangnya ketelitian pada saat mengukur jarak terjauh pancaran air. Kesimpulan yang didapat pada praktikum kali ini yaitu pada semakin tinggi nilai H, maka jarak pancaran air dan tekanan semakin rendah. Itu disebabkan karena terjadi juga pengaruh gravitasi dan massa jenis zat cair. Kemudian, hal tersebut terbalik dengan ketinggian yang rendah yaitu pada 10 cm. Pada ketinggian 10 cm, jarak pancaran air yang keluar itu jauh dan tekanan yang terjadi semakin besar. Demikianlah praktikum teorema Torricelli pada tangki bocor yang dapat saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.